Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue nggak bahas yang berat-berat kayak kanker orsage, tapi kita yang ringan-ringan aja. Which kita dengerin bareng lagu Keke Bukan Boneka. Ini sih, ini udah hits banget ya. 2 harian ini baru rilis, tapi udah ngalahin Lady Gaga sama Blackpink. Gila, luar biasa banget kan. Jadi ini, gue sih sebenarnya udah lihat ya, tapi konsepnya gue juga agak bingung sih. Jadi mari kita bahas bareng. Dan mungkin kita bisa lihat ini kira-kira mau ke arah mana videonya. Nah, jujur ya, ini sebenarnya lagunya catchy loh. Jadi referennya tuh gampang banget diingat. Kemudian note-nya tuh juga gampang, chord-nya juga kayaknya gampang, simple gitu. Jadi memang ini easy listening banget. Dan kalian pasti nyadar gak sih, ini kayak langsung nempel gitu berkali-kali di otak kita, terngiang-ngiang gak berhenti. Nah oke, langsung aja kita nonton bareng-bareng. Keke Bukan Boneka. Kita play. Nih, formasinya aja ini udah kece banget nih. Kayak apaan ya? Oh ya, bentar. Keke Bukan Boneka, ciptaan KKI, lirik KKI. Wah, luar biasa. Tidak hanya berbakat di make up, ternyata berbakat di musik juga. Berbakat dan hemat budget kali ya. Arranger musiknya Studio 68 Record, kamera tim KKI, Helmi Priyosusanto itu direkturnya, sama editornya Studio 68. Oke, didominasi oleh KKI ini, langsung aja kita lihat. Wih, ngapain dek dibeca? Itu ngapain? Ada mas-masnya. Ya ampun, tadi ada mas-masnya, ulang dikit. Tuh, ada mas-mas ngapain sih di situ, bocor atau gimana? Oke, terus gile, asik nih. Diantaranya nama babang-babang Betawi gitu. Pakai sepeda beca gitu kali ya. Terus ada Mbak juga, ini kenapa banyak kebocoran sih terjadi di sini? Aduh, wih, sama pengawalnya. Mas. Aduh, ini ekspresi mas-mas dua-dua ini antara males atau kayak tegas gitu ya, kayak pengawal-pengawal yang ya nggak boleh nih macam-macam sama Queen KK yang kayak gitu-gitu, tapi antara males atau gimana juga. Terus ini apa sih, ada camilanku order dan pick up here, bikin kenyang chicken. Aduh, ini tapi nggak ada yang jualan. Ini ngapain sih, kayak ke tempat apa ini, udah tutup tapi bentar. Tiba-tiba ganti baju. Jadi scene sebelumnya kayak gini, terus nih tiba-tiba ganti baju. Scene ini tapi pengawalnya tuh tetap entah apa sih maksud konsepnya, dia punya magical power atau gimana. Terus ini kenapa sih ada stand bakaran ini? Tuh ganti baju lagi. Terus ini aneka bakaran, ada sosis bakar, cumi bakar, udang bakar, ada sosisnya sisa dikit tapi mbak-mbak yang jualan udah nggak ada. Ini beneran kayaknya udah tutup atau gimana ya? Lanjut aja deh. Bentar, ini mas-masnya juga nggak ada apa-apa tapi waspada terus ini tiba-tiba ada mbak-mbak di sini. Gue yakin ini datang ke tempat ini nggak disewa buat syuting atau gimana. Terus ini jajanannya juga kosong, sebelum pada tutup kali, atau mungkin sebenarnya nggak dibuka tempatnya karena lagi keadaan begini ya. Konsepnya gimana sih? Terus ini ada yang jualan itu. Terus ngapain sih Dek? Tuh kan makin banyak kebocoran. Ada mbak-mbak ngerekam. Itu juga ada mbak-mbak berjilbab biru. Aduh. Ini too much going on in one frame ya. Aduh, sumpah. Kayaknya mendingan gue perlambat aja deh, karena banyak yang dibahas banget gitu di sini. Bentar, daripada gue pause-pause terus. Nah ini, tapi sebenarnya mungkin dia konsepnya ya, gue mulai menerka-nerka nih dia. Gue nggak ngerti sih kenapa datang ke pasar malam di saat kayak udah tutup, tapi lampunya masih nyala semua, nggak hemat listrik ya. Ini nggak ramah ekonomi deh. Nggak ramah bumi deh. Terus ini ada lampion di situ,
dianya juga bajunya kayak Rapunzel gitu, kayak princess gitu. Terus pengawalnya Jepang, yang nganterin tadi Betawi. Mungkin dia pengen kayak menunjukkan ini tuh penggabungan berbagai budaya gitu ya, secara positifnya. Jadi mungkin kayak United in Diversity gitu loh. Gile, dia menjunjung tinggi keragaman. Kita lanjut aja. Ini gue playback speednya gue setel aja jadi 0,5 aja lah. Jadi biar agak lambat karena too much going on in one frame. Kita play lagi. Bisa gini jadi syahdu lagunya. Aduh, ada mbak-mbaknya. Aduh, jadi syahdu banget nih lagu. Mulai pegang-pegang apa, dek. Tangannya, dek. Aduh. Pegang apa tuh, dek? Tangannya refleks. Gak bakal ditepok di situ kok, dek. Udah waspada aja nih sekali lagi nih. Nih kan si kekeinya. Nih. Tuh, pegang situ. Terus habis itu pegang dagu. Mas-masnya waspada nih. Ekspresinya mas valid banget sih. Telat gerakannya. Aduh, kayak latihannya kurang nih. Tuh mulutnya juga nggak match tuh. Aduh. Aduh. Enggak, gue malah capek ini, diperlambat malah makin syahdu. Memang sih banyak yang lebih bisa ke capture, tapi udahlah speednya normal aja. Gue lelah, mendingan gue pause aja daripada mulut gue makin jahat kan. Aduh. Wih, gile nih. Nah, bagian ini nih yang gile. Bagian ini nih yang katanya sih mirip sama lagu lain ya. Kita lanjut. Aduh, ngapain deh di tengah situ? Muter-muter lampu-lampu gini. Terus ya ampun, dek. Ini ngapain? Kameranya ke arah sini, terus di shot toilet di depan WC. Ngapain sih? Aduh, emosi gue. Aduh. Dipipis saja. Aduh, ini kalau bagian sini diperlambat kayaknya syahdu juga nih. Coba. Nih bagian sini. Nah, ini nih. Kita coba diperlambat. Duh, iseng banget sih gue. Aduh, capek beneran. Kalau diperlambat capek gue ngelihatnya. Aduh, coba kalau dipercepat gimana? Kalau dipercepat. Aduh, malah makin aneh. Aduh, sumpah. Playback speed jangan dimainin ya guys. Kalau dimainin kalian akan makin bahagia. Terus ini kenapa gayanya mirip Mas Anang ya kayak gini ya?
Aduh, emang nih dasar. Udah playback speednya normal-normal. Aku, waduh, mulai. Wih, gerakannya. Ini kira-kira Koreanya siapa ya? Koreanya dia juga atau gimana nih? Simple juga, gampang loh. Ini bisa kayak sejenis poco-poco atau yang gerakannya mudah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang senam bareng, let's say kayak tiap hari Jumat ya di kantor gue kayak ada olahraga gitu, bisa juga nih sebenarnya. Bentar, Mas, itu kenapa gerakannya salah, Mas? Kok beda? Wih, terus kan sekali lagi nih dia ganti baju. Tapi yang lain enggak gitu. Kenapa cuma dia yang ya bener-bener mungkin ada magical power, tapi menurut gue kenapa ya nggak bajunya itu yang di saat satu scene ya sama aja gitu loh. Baru kalau scene-nya beda itu baru ganti baju gitu kayak masih lebih make sense. Ini oh mungkin tadi dia di depan WC itu ganti baju, makanya di setting di syuting maksudnya ada depan WC gitu. Gitu. Terus ini kita lanjut lagi. Wih, telat lagi deh. Terus lihat deh. Aduh, yang lain gerakannya juga masih belum seragam. Itu kayak mungkin kurang latihan kali ya. Jadi atau gimana sih ini? Lagian kalau misal pas gerakannya nggak seragam, buat ya di medium shot atau di close up ke salah satunya gitu ya. Ini editornya juga mungkin nggak dapet shot yang memungkinkan. Wih, pergi dan menghilang. Oke. Dan sudah selesai. Applause dulu ya buat KKI yang dengan video dan musik ini berhasil loh trending topik nomor 1 di YouTube, dan kayaknya di sosial media yang lain ini juga jadi pembahasan yang hangat ya. Tapi sampai akhir bener deh, this is too much going on in one frame. Jadi bener-bener kayak harus diperhatiin satu-satu, dan sampai akhir pun gue juga agak speechless sih sebenarnya. Konsepnya ini ngarah kemana gitu ya. Pokoknya dia tuh pergi ke pasar malam tapi udah tutup. Terus jualannya itu juga udah gak ada yang jualan, tapi masih ada mbak-mbak yang bocor yang ngerekam dia melakukan apalah ini gitu ya. Jadi gue nggak ngerti juga itu sebenarnya masih buka pasar malamnya apa udah tutup, tapi lampu-lampu masih terang benderang. Kemudian juga ada akulturasi budaya di situ, jadi banyak banget campuran budaya, mulai dari European ya, terus ada Japanese, terus ada kearifan lokal yaitu pasar malam sama babang-babang Betawi tadi, sama beca. Terus dianya sendiri bukan boneka tapi berdandan seperti boneka, dia doang yang ganti baju, gak ditunjukin gimana, one scene tiba-tiba dia gonta-ganti aja baju gitu seenaknya. Terus koreonya banyak yang gak seragam gitu ya, meskipun hitungannya sih ini sederhana koreonya, tapi ya oke, makin dipahami mungkin memang konsepnya ini agak unik ya. Tapi yang jelas ya guys, ini kalau mau diambil positifnya ya, ini memberikan kebahagiaan loh di tengah situasi seperti ini. Tiba-tiba rilis, pokoknya tiba-tiba boom aja gitu. Terus ngelihat ini juga ya jadi senang gitu. Gue jadi ketawa-ketawa sendiri juga. Jadi kan otomatis ini juga memberikan kebahagiaan ya. Kalau positifnya di sini, pokoknya video ini menurut gue memberikan kebahagiaan. Terus tadi mungkin pesennya Unity in Diversity. Kemudian juga ini gue lihat ada yang udah nge-cover. Kemudian ada juga yang mungkin kayak gue bikin video reaction kayak gini. Jadi ini juga berkah buat content creator yang lain untuk menjadikan ini suatu pembahasan. Mungkin ada nilai yang bisa diambil dari sini. Jadi menurut gue ini ya ada loh tetap nilai positifnya. Tapi yang jelas kalau baca kolom komennya itu juga nggak kalah bahagia gitu kan. Jadi silakan baca kolom komennya juga. Kolom komen di video-video yang lainnya yang cover juga itu gue ada beberapa yang baca, dan gue kemarin itu sampai nggak tidur ya. I mean, tadinya gue udah mau tidur, terus tiba-tiba ngelihat video ini, tiba-tiba ngelihat komen-komen yang viral juga.
itu kok gue jadi scrolling gitu ya, jadi seneng juga gitu. Gimana sih, kan kalau kita terlalu seneng malah jadi nggak bisa tidur gitu kan ya. Ya at least kalau gue sih kayak gitu. Jadi thanks banget buat KKI yang udah ngerilis lagu ini, dan sekali lagi selamat loh, ini udah menggeser Lady Gaga dan Blackpink di Indonesia ya. Yang jelas diambil positifnya aja dulu gengs, dan moga-moga next time dia bisa berkarya. Kalau gue mau kasih masukan ya, karena kan gue dulu juga berkiprah di musik, jadi gue dulu sempat ngajar musik juga, dan menurut gue ini memang autotune-nya kekencengan, tapi editornya sebenarnya editor audionya lumayan jago sih, karena meskipun autotune-nya terlalu banyak gitu ya, mungkin untuk menjaga pitch-nya juga, tapi dia ya masih bisa membuat balance gitu dan menjadi sebuah musik yang ya ini intinya kenceng sih editannya, dan bisa menjadi sebuah yang hook gitu selain videonya. Musiknya sendiri gue bilang refrennya itu yang easy listening ya, jadi ini dia juga bikinnya sederhana, susunannya cuma first one and then ref, bridge and then verse 2 kayak gitu doang, kayak bisa dibilang kayak binary form gitu. Jadi dia ini juga lagunya sederhana sehingga gampang gitu nempel, dan liriknya itu juga agak disayangkan sebenarnya. Kalau liriknya itu kan sebenarnya rhyming ya, apalagi di refrennya itu rhyming juga, sehingga gampang kayak aku bukan bonekamu, aku bukan bonekamu, kau bisa rayu-rayu, pokoknya belakangnya gitu kan. Nah itu rhyming gitu, dan jadi gampang diingat, apalagi kan dia juga memang kayak jargonnya dia ya, dulu kan sempat populer yang dia diberi tangan settingan itu, dia bilang aku bukan boneka itu, jadi kayak udah nempel. Nah kemudian liriknya juga sederhana, itu aja gitu, jadi gampang gitu dicerna juga, nggak lirik yang mencoba untuk puitis atau bagaimana. Dan balik ke poin yang tadi gue sayangkan adalah, ini kan ada bagian yang plagiat musik lainnya, bisa gue bilang udah plagiat ini, karena part yang dia ambil itu cukup banyak, dan itu tuh kayak blok banget gitu. Jadi sebenarnya sih kalau di dunia musik ya itu sah-sah aja asalkan udah minta izin. Jadi kalau misalnya sampling itu benar-benar ngambil sebuah part, misalnya track drumsnya doang atau track suara tertentunya gitu ya, itu juga boleh, tapi kadang-kadang ada royalty sharing gitu, karena yang menciptakan bagian part itu, maksudnya track itu aja, itu tuh juga dihormati, jadi nggak royalty free, kecuali kalau dia ngambil lagu atau track gitu ya, yang memang itu royalty free, mungkin nggak minta izin pun nggak apa-apa, karena kan kalau copyright free itu ya bebas-bebas aja mau di reuse untuk commercial use. Masalahnya ini kan dia juga akun YouTube-nya itu udah yang dimonetize, jadi otomatis ini bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai musik orang lain itu untuk diri sendiri, untuk maksudnya diri sendiri dalam artian konsumsi pribadi aja, itu gua rasa sih sah-sah aja ya. Jadi biasanya kan dia itu nggak boleh reuse konten atau reuse sampel musik itu tadi, kalau misalnya memang itu for commercial use. Nah ini udah masuknya komersial, apalagi kan dia memang bisa dibilang juga udah salah satu di bidang hiburan, dan ini dia juga dapat uang dari AdSense-nya juga, jadi otomatis ini udah commercial use. Jadi ya moga-moga bagian yang dia mirip itu dengan orang lain itu bisa terselesaikan. Tapi yang jelas video ini sudah memberikan sebuah senyuman buat gue di hari ini. Itu sih pendapat gue ya. Nah silakan kalau kalian itu apakah sependapat sama gue, apakah jadi bahagia dengan melihat ini, atau malah jadi merasakan hal yang lain, itu juga sah-sah aja, terserah kalian. Tapi yang jelas thank you banget for watching this video, dan moga-moga kita semua makin sukses. Stay happy, stay safe, and bye-bye.